Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pokat, ketiga daun kapulaga. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Alladzi ja'ala syahra ramadana akramasy syuhur. Futihat fihi abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'il haqqi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rahman Askia Teratak Panih. Kemudian yang kita hormati Ketua Par Askia Ustadz Dr. Chan Saprion Emsos. Beliau lah yang mengundang anak ke sini. Jadi kalau bukan karena tinta takkan kutulis sebaik puisi. Kalau bukan karena tinta kita mungkin hadir di sini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum bersyukur perlu polo. Berikutnya semua kita yang hadir pada subuh ini, bapak-bapak, anak-anak kami, nantalika dan India nantalingkuang di atok ketek dan disebut namo kadang dan dipuji gala. Insyaallah kita yang hadir di subuh ini adalah hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada subuh ini, mudah-mudahan menjadi subuh yang mubarakah. Karena memang banyak keberkahan di waktu subuh. Di antaranya keberkahan salat sunat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau dunia dan segala isinya tak ada apa-apanya dengan salat sunat fajar, maka kita insyaallah menjadi orang yang terkaya pada subuh ini, mengalahkan kayanya Bill Gates dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah kehebatan kaum muslimin. Allah berikan keistimewaan-keistimewaan. Itu baru salat sunat fajarnya baru. Apalagi salat subuhnya tentu lebih baik pula daripada itu. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua keberkahan dapat kita raih di bulan suci Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbanyak selawat, insyaallah nanti di akhirat dapat syafaat. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak para muwakif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok gak sengaja di karen suara pagi Gusti? Karena rata-rata kita habis makan sahur. Makan nanyang di karupuk, makan di tepi muaro. Paru ikan yang mato mengantuk, tambah puluh hari dingin puluh kan. Beko awak ceramah di muka berapi-rapi, hanya mendengar belakang berair-air. Tentu tidak menyambung. Maka dia karen suara stek. Kau entah kalau tanggung kau di hari stek. Alhamdulillah ya. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak jamaah negara salat taala. Jadi Ana hadir hari ini sebenarnya dalam rangka tidak memberi tausiah, tapi intinya adalah tausiah untuk diri sendiri. Karena yang datang ini adalah jemaah itikaf impor. Kalau dulu mungkin kita orang dalam, dari awal itikaf sudah di sini. Ikut sejak mulai itikaf lalu pernah malam di sekolah. Berarti jemaah itikaf impor. Anak itikaf di musola mencoba mengait anak-anak muda.
anak pesantren yang SMP dan juga anak SMA. Awal pertama itikaf alai bertiga orang. Tapi yang bertiga tu garin berdua awak surang. Di motivasi subuhnya tentang fadilah itikaf semacamnya. Alhamdulillah malam tu tiba barang pe anak SMP, anak SMA tidur dalam solat. Diingatkan, nanti kita sebelum tidur jangan lupa baca Quran. Nyula si main HP kan HP kawan anak itu. Mau lalu pakai HP, jago lalu HP cekik lo. Diingatkan jangan lupa baca Quran itu sinya. Oh rupanya patuhnya baca Qurannya dipoto. Itulah anak zaman kini insyaallah ya. Jam 3 malam kita bangun dan setengah 4 kita bangunkan mereka. Mereka bangun. Jawab kau yang lebih duduk ke salat tahajud, jawab kiranya hilang. Ulangnya kiranya. Kita laksanakan solat 2 rakaat, tahu-tahu datang dia lagi. Kita panggil, salat tahajud. Awak kaiti kau dah main siro salat tahajud. Salat tahajud mereka bersama kita 4 orang. Selesai salam, dilihat yang 4 orang kok berbeda orangnya. Rasa yang malam tadi lalu kapu-kapu badannya. Ikut salat tahajud kuri-kuri badannya. Ditanya, antum malam tadi tidur sini? Enggak, Ustaz. Lalu, berarti bahwa kami mencari-cari sahur, Ustaz. Tu bersinggah kemari dia. Tu saat solat tu kami solat. Oh itu kiranya. Kira lain yang petang, lain yang kini. Tapi yang 4 ini langsung kami ikat. Istilah adik KB. Ayo Ustaz, catat nomornya. Kita jadiin grup Smart Itikaf. Kan istilah smart ini kan keren nih di musola sekarang nih. Pemko kan ada programnya Smart Surau. Supaya surau itu menjadi menyenangkan. Disediakan wifi, sehingga yang hobi-hobi HP di surau gini. Pas sholatnya lari gitu. Hari keduanya baru yang kemarin tuh yang gemuk-gemuk tuh hadir lagi dia. Bapak pulang tang. Awak sangko ni lah jam 5 Pak tuh pulang makan sahur je. Mantap pula lah sana kan. Kok malam Pak tahajud dulu yo baru pulang. Ayo Pak. Selesai salat tahajud ditanya, "Pak kira-kira lama salat?" Nyanyi yang saja. Sebenarnya lama. Nya besok kalau di tarawih itu kan imam kini agak aneh. Saya ini rukuk. Ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Yang panjangnya terakhir itu betul 3 ayat aja baca. Hanya rukuk dah. Maka cek pengurus dibayar mahal-mahalnya saya bacanya. Itu lo mode gini. Hanya sangko mode yang biasa tarawih rupanya ustaz punya baca salaman. Itu lama tagak. Ada tanya baliknya niang saya. Takana cerita Ibnu Abbas. Ustaz ada cerita cik, baru hari ya. Pak. Kalau anakku kalau nak cerita kan tak agak mentagi itu. Dulu sama Nabi ada namanya Ibnu Abbas. Umurnya masih ketek loh, kirasan belasan tahun loh. Ketika itu kebetulan dia singgah di rumah bibinya Maimunah binti Haris. Maimunah kok bibinya, Maimunah kok istri Nabi. Nampak malam dan Nabi salat tahajud dia. Tapi nya pingin lo jadi makmum. Tagaknya di sebelah kiri Nabi jadi makmum. Tahu Rasulullah ada di belakangnya makmum. Diambil kepala Nabi. Baca mengambil kepala itu sejarahnya. Dipindahkan ke sebelah kanan. Sejajar sebelah kanan dengan Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas kau mundur. Ya, lalu ditarik lagi kepada Rasulullah ke depan, sejajar sebelah kanan. Jadi untuk berjamaah kalau berdua makmum di sebelah kanan imam. Setelah sholat, Nabi baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Kecik Ibnu Abbas, Nabi buka rukuk hanya lebih ancang-ancang. Al-Baqarah kan lebih 2 juz tu. 3 juz lebih, habis 3 juz. Rupanya Nabi lanjut Ali Imran. Panjang sholat tu Pak. Panjang sholat. Di akhir Ali Imran kesangkonya Nabi lah rukuk. Lanjut biar ancang-ancang. Rukuk Nabi dah rukuk. Lanjut surah An-Nisa. Tuh kecik Ibnu Abbas, adi mati bosan lagi. Bila kau rukuk Nabi. Akhirnya Nabi menyelesaikan surah An-Nisa, lalu dihitung-hitung lebih kurang 5 juz tambah 4,5 halaman. Baru Nabi rukuk. Itu baru rakaat baru.
Manggu-anggu anak tu kan, baru serakaat baru. Nah, kalau tadi Ustaz baca orangnya salaman serakaat. Bare, nak bare Pak, yang penting niat ikhlas Pak. Santiang aja dia. Itu motivasi dia kan. Cuma dia enggak solat tahajud tu lama kan. Itu alhamdulillah tadi malam bertambah lagi anggotanya. Sudah 7 orang. Yang 7 orang itu kita kebat ya. Kita kebat, kita ikat, jadikan satu grup dan insya Allah nanti di follow up terus. Kalau kininya usia SMP, SMA, mudah-mudahan nanti bisa jadi imam pula dia kan. Jadi itu kisahnya di musola kalau itikaf. Kalau bedanya di sini jemaah rami ya. Rata-rata jemaahnya berusia lanjut. Bercampur lah sekarang. Kalau situ nak muda-muda dan lanjut itu nak tipu di musola. Mungkin letak siang keraja ganti. Bedanya situ agak dingin sedikit. Sana pakai AC. Kalau soal lama lo musola. Tapi kalau soal banyak manfaat mungkin banyak di sini. Di antaranya buka gratis, sahur gratis ya. Kalau situ buku pulang, sahur pulang. Apa-apa jemaah Allah SWT. Itu kisah sedikit ya tentang itikaf. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Masjid Ar-Rahmani 2 tahun lagi kecil pada tu diganti dengan masjid baru. 6 lantai bisa menampung 1000 jemaah. Amin kan lah. Mau di kota Rizwa itikaf kan. Kalau 1000 jemaah makin banyak itikafnya kan. Imamnya model-model Saudi lah 30 juz. Beda awak dengan Saudi itu kan seketik saja. Awak di mukonya juz 30, beliau 30 juz. Itu beda ya. Sikit bedanya nak. Beda sama-sama 30. Apa-apa jemaah Allah SWT. Jadi apalah yang mau disampaikan ini kepada jemaah ini yang sudah pada kenyang mendapatkan tausiah dari awal Ramadan sampai akhir. Apalagi yang diceramai penceramah lo banyak dalam kau. Maka kita teringat kenapa Allah jadikan ibadah puasa untuk kita. Jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 itu jelas tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pertanyaannya adalah sudahkah target takwa itu tercapai? Padahal kita sudah menyelesaikan Ramadan, sudah ada yang 25, ada yang 26. Hari kini ada yang hari ke-26, hari ke-27. Itu pertanyaannya. Atau hanya puasa itu sekedar rutinitas tahunan, ya kan? Kalau kita dilihat indikasinya kan, tandanya rutinitas di setiap masjid yang kita datangi, semakin ke ujung Ramadan rata-rata semakin sepi masjidnya. Yang banyak orang di masjid salat tarawih di akhir-akhir Ramadan kok dibandingkan tarawihnya di BCM. Itu udah kira bahasa. BCM itu Basko City Mall. Di situ macet. Berarti banyak orang di situ. Kenapa? Karena orientasinya berbeda. Allah suruh perintah puasa tujuannya bertakwa. Artinya dengan adanya puasa seharusnya orang semakin dekat dengan Allah. Tapi kenyataannya dekat-dekat Idul Fitri orang dekat menyiapkan lebaran. Lupa dia menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk lebih mendefinisikan takwa, kita ambil saja pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? At-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah engkau takut kepada Allah yang Maha Mulia, engkau mengamalkan apa yang sudah diturunkan Allah Al-Quran, engkau qanaah dengan nikmat yang sedikit, dan engkau menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat pulang kampung. Maka indikator seorang bertakwa yang pertama adalah khaufu minal jalil. Rasa takutnya kepada Allah dari hari ke hari semakin bertambah. Maka ketika seseorang merasakan nikmat beribadah, berarti rasa takutnya bertambah. Semakin hari sholatnya semakin khusyuk, semakin hari semakin cinta baca Quran. Jadi baca Quran itu bukan hanya sekedar untuk mencari target khatam sekian kali, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita semakin mencintai Al-Quran.
Maka bacalah Al-Quran itu karena cinta, bukan karena ada tugas harus menyelesaikan khatam. Maka nanti orang yang karena cinta membaca Al-Quran efeknya beda. Hatinya semakin lapang, ya, jiwanya semakin terkendali. Itu takwa. Takut kepada Allah, maka semakin tinggi rasa takut kepada Allah, maka itulah takwa. Maka orang yang bertakwa ini pantas dapat ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya kemudian mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi dia berhak mendapatkan tempat surga sebagai tempat tinggalnya nanti. Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan menjadi benteng dirinya untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah. Ya kan? Karena dia ada rasa takut kepada Allah. Kalau ini berhasil orang puasa di Indonesia ini, tidak akan terjadi koruptor, tidak akan jadi maksiat di mana-mana. Karena dia sudah muncul sifat takwa. Yang kedua, al-mal wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan Allah Al-Quran. Artinya semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, itu menunjukkan semakin takwa. Jadi membaca Al-Qurannya dengan tadabburnya, mengamalkan isi kandungannya, maka itulah takwa. Jadi membaca Al-Quran kalau direnungi maknanya itu dahsyat. Pada ayat-ayat rahmat kita bahagia, pada ayat-ayat azab kita bersedih, dan kita takut dimasukkan Allah dalam neraka dan seterusnya. Kemudian yang ketiga baru wal qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit, artinya kita tidak lagi cinta pada dunianya. Hubbud dunya wa karihatul maut. Penyakit wahan kita jauh, yaitu cinta dunia dan takut mati. Apa bukti cinta dunia itu? Tidak lagi memikirkan urusan dunia yang menjadi tujuan hidup, tapi tujuan hidupnya adalah nanti akhirat. Karena betapapun yang kita miliki, nanti yang akan mengantarkan kita ketika kita mati cuma satu yang kekal, ya. Yang akan mengikuti jenazah nanti ada tiga, salasah, ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Farji isnan, akan kembali dua, wa yabqa wahid, yang akan kekal satu. Farji isnan itu apa yang dua kembali? Ahluhu maluhu, keluarga dan harta akan kembali, tak akan bisa masuk kubur. Yang modern Cino dimasukkan datang dalam kubur, bisa dikali orang. Nah, kalau kini Cino lah cadik tidak maunya masuk dalam, tahunya kalau dimasuk dikali orang. Nah, yang paling kita nih 3 helai kain kapan itu yang masuk kubur, itulah harta terakhir yang kita miliki. Walaupun hanya kaos kaki, ada pernah kisah ayahnya memesankan pasang kaos kaki, rupanya tidak bisa, yang hanya bisa kain kapan. Kembali dua, yang kekal adalah amal soleh. Maka kalau kita tahu sebenarnya kita ini akan mati, yang kita perlu persiapkan banyak-banyak itu adalah amal soleh. Maka orang yang qanaah, dia akan jadi hartanya, jadi harta yang bermanfaat untuk alam kuburnya. Tentu dia akan lebih banyak berinfak di jalan Allah SWT. Karena dia yakin itulah yang akan menolongnya. Jangan sampai menyesal seperti surat Al-Munafiqun ayat 10 kan. Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin musamma fa asaddaqu akum minas solihin. Infakkanlah rezeki yang kami telah berikan kepadamu sebelum datang salah seorang antara kalian yang namanya mati. Lalu dia berkata, ya Allah, tundalah kematian ini agak sedikit. Fa'as-saddaqo, kami akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, dan kami akan jadi hamba soleh. Terlambat, tak ada gunanya lagi kalau sudah kematian. Nah, maka sebelum menyesal, maka perbanyak infak. Kenyataannya hari ini di masjid-masjid si pengunjung Ramadan infaknya tinggal seketik dah. Kalau awal-awalnya 500 yang 400 yang semakin kunjung apa 31 ya. Nah, ini masalahnya. Ini
berarti takwanya semakin menurun. Seharusnya infak semakin di ujung Ramadan semakin besar infaknya. Maka kita yang hadir hari ini jangan lupa berinfak. Semakin ke ujung siapkan uang kita untuk berinfak. Yang terakhir adalah wal istidad yaumir rahil, menyiapkan pulang kampung. Siapa yang merasakan nikmat kalau pulang kampung bagi yang merantau? Kalau adanya tinggal di Padang, lahir di Padang, SD di Padang, SMP di Padang, SMA di Padang, kuliah di Padang, anak kata masukan nikmat pulang kampung. Ya kan? Jadi tinggal di Agam, SD di Bukit Tinggi, SMP di Padang Panjang, SMA di Padang, perguruan tinggi di Jakarta, S2 di luar negeri, itu dia akan merasakan nikmatnya pulang kampung. Maka keluar lagu Zalmon gak ada matinya kan. Taragak pulang ke kampung kan. Maka orang yang merantau ketika diputarkan lagu-lagu Minang biasanya dia senang hatinya. Apalagi ustadznya orang sulit air, menyebar kemana-mana, ya kan? Kalau pulang kampung itu dahsyat. Apalagi tahun ini memang pulang kampung, pulang bersama ya. Ada konferensi mencari ketua umum SAS sulit air sepakat yang baru. Sekali 4 tahun. Dan itu dihadiri oleh DPC di seluruh dunia, termasuk Amerika, Australia, Arab Saudi ada menentukan ketua yang baru. Itu sangat senang kali pulang kampung. Maka orang yang mau pulang kampung biasanya menyiapkan diri untuk pulang kampung. Siapkan kendaraan terbaik, PT seketik banyaknya dan seterusnya, sehingga pulang kampung tidak malu. Apalagi di kampung datang anak-anakan kan, mama THR, minta THR ya. PT tidak ada, bagus kira. Malu pulang kampung. Maka kalau pulang kampung ke Sulit Air, ke Solo, ke Agam masih bisa balik ke Padang. Ya, tapi kalau pulang kampung akhirat abadi kekal di dalamnya, tidak bisa pulang lagi. Penyesal atau tidak menyesal sama aja, akan pulang. Maka selagi hayat di kantung badan, kata Buya Hamka, selagi hayat masih di kandung badan, persiapkan bekal untuk pulang kampung. Apa bekalnya? Tentu perbanyak amal soleh, sehingga nanti kita di kampung yang abadi merasa kebahagiaan. Bahagianya walaupun diceritakan dalam hadis, tetap orang nanti akan menyesal walaupun dah masuk surga. Di waktu surga kau yang dapat tidak lebih tinggi dan seterusnya. Itu takwa. Kalau nilai-nilai itu tertanam dalam diri kita, berarti Ramadan kita sukses. Tapi kalau tidak ada nilai yang 4 tadi itu, khauf, mengamalkan Al-Quran, qanaah dengan sedikit, tidak menyiapkan bekal untuk kampung akhirat, itu namanya rutinitas saja. Ya, kalau musim puasa, musim Ramadan dan seterusnya. Dan terakhir yang perlu kita siapkan di penghujung Ramadan ini adalah memohon ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menyampaikan, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salaha qabla ayyufara lahu." Celakalah seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan, hidup di bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Ramadan pergi berlalu, sementara dosa-dosanya belum diampuni. Nauzubillah. Maka orang yang paling rugi, paling celaka di Ramadan adalah ketika Ramadan pergi, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua kita yang hadir ini adalah berdosa. Tak kuat do yang jemaah tikap pun tidak berdosa lah. Ada, Pak Ujang lebih berdosa. Layak do berdosa kan. Kalau ada yang tidak berdosa, disebut berarti malaikat. Karena malaikat memang tidak punya dosa. Malaikat itu patuh kepada Allah. Allah beliau ciptakan dari cahaya, diberi akal, tapi tidak diberi nafsu. Kenapa manusia dan setan, jin berdosa? Karena ada nafsu, hawa, ya. Itulah yang kalau diperturutkan bisa celaka, kalau dikendalikan bisa selamat. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha terakhir kita di Ramadan ini adalah bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Bukan masalah kecil atau besarnya dosa.
Tapi kata Hasan Al-Basri, tentang kepada siapa kita berbuat dosa. Nah, itu masalahnya. Kalau misalnya di yayasan Askia, bagi salah kepada tu ketua yayasan, itu cameh orang tuh pada tu. Ini masalahnya kita berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah yang menjadikan kita manusia ini, yang telah memberi rezeki kita ini, yang tidak bisa dihitung nih. Bagaimana mungkin seorang hamba bermaksiat di hadapan Tuhannya? Dan itu memang terjadi. Maka bukan masalah kecil besarnya, tapi karena kita sudah bermaksiat di hadapan Khalik yang menciptakan kita. Maka kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang lupa, yang dhaif, harus segera bertaubat kepada Allah SWT. Kapan waktunya? Saya lagi hayat, masih di kandung badan, sebelum sakaratul maut, kesempatan taubat terbuka. Apalagi bulan suci Ramadan. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17. Ini sebagai pengingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya tobat yang diterima di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang berbuat dosa bijahalatin, karena tidak tahu, karena khilaf, karena bodoh dan seterusnya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat, tidak tunggu-tunggu lama-lama, tidak tunggu baru tobat. Ketika dia sadar, dia segera bertobat. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka mereka lah taubatnya diterima oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu tobat. Tapi ingat ayat berikutnya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan bukanlah tobat bagi orang-orang yang melakukan dosa sehingga datang di antara mereka atau salah seorang di antara mereka yang namanya maut, sakaratul maut, baru dia berkata qala inni tubtu al-an, ya Allah aku bertobat hari ini. Maka kata Allah, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidaklah dia mati kecuali mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima, mereka itulah yang kami sediakan azab yang pedih. Maka selagi kita masih di kesempatan hidup oleh Allah, segeralah bertobat. Baik dosa kecil maupun dosa besar, semuanya dosa. Selagi dosa itu ada, kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah terbesar yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira kaji kita pagi ini. Pertama, bagaimana kita menyiapkan sifat takwa sebagai indikasi keberhasilan kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bagaimana kita merebut ampunan Allah, hadiah terbesar yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Sehingga kedua hal ini kalau kita dapatkan, alhamdulillah kita akan menjadi orang yang paling bahagia insya Allah. Dari Surian ke Lubuk Lasi, beli kue salah digoreng bakwan, bagi cerita goreng bakwan ya. Makanlah sukun yola dokutu. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada khilaf dan salah, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.